dalam-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Ya, maaf. Selamat pagi untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Baiklah, setelah kita menaikkan puji-pujian kita, saatnya kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar Bapa di surga, Engkau menjelmakan hidup kami di dalam kebenaran-Mu, dan kami percaya, kami terus merindukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Itulah yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Semangat yang terjaga untuk senantiasa kita datang bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi saya mengajak kita saudara-saudaraku untuk kembali merenungkan keajaiban anugerah Allah, kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa. Kemarin kita sudah mendalami lagi tentang satu rahasia kebenaran firman yang sangat luar biasa, ya, di mana kita sudah 2 kali dan ini 3 kali kita akan secara perlahan merenungkan tentang kebenaran karena iman, yaitu iman Kristus atau kesetiaan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ya memang tidak seperti makan cabai, ya, begitu dimakan langsung pedas, ya. Nah, ini adalah proses yang secara perlahan-lahan, di mana kita akan semakin mengerti bahwa apa yang paling utama, yang paling pokok, yang Tuhan kehendaki saat ini untuk dijelmakan, seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, untuk dijelmakan sebagai perbuatan baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, yang menjadi puncak dari pernyataan Allah, pernyataan kasih Allah yang sempurna bagi umat manusia. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita renungkan, semakin kita akan memahami mengapa manusia pada zaman sekarang ini tambah jauh, ya, makin jauh dari kehendak Allah, makin jauh dari perkenanan Tuhan, makin jauh dari rancangan Tuhan. Oleh karena rahasia inilah yang sebetulnya yang belum mereka pahami, belum mereka mengerti. Seandainya mereka mengerti tentang rahasia kebenaran kasih karunia ini, maka manusia saat ini akan menjadi sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan kebenaran yang menyelamatkan itu. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini satu motivasi yang sangat baik, yang sangat luar biasa untuk meyakinkan kita mengapa kita harus tetap setia di dalam kebenaran ini, ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa
saat ini apa yang Paulus katakan, jikalau pemberitaan yang kami sampaikan, berita Injil yang kami sampaikan masih tertutup juga untuk mereka, maka Injil itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, apa yang membedakan saat ini antara apa yang dikatakan oleh firman Allah dengan apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, tentu ini akan semakin jelas apabila kita terus memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kebenaran karena iman Kristus, kebenaran karena kesetiaan Kristus, bukan kebenaran karena perbuatan, kebenaran karena kesetiaan manusia, tapi kebenaran karena Kristus Yesuslah yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita ke Galatia pasal 2. Ya, kitab Galatia pasal 2, saya akan membaca terlebih dahulu ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, kita akan membaca 3 ayat dulu, diawali dari Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah mempercaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat ya bahwa semangat yang diinginkan oleh Kristus Yesus melalui pemberitaan kebenaran kasih karunia Allah ini adalah bukan semangat karena manusia mampu melakukan. Ya, saya ulang sekali lagi. Bukanlah yang ditonjolkan dalam pemberitaan yang berkenan kepada Tuhan saat ini adalah semangat karena manusia melakukan. Itu pasti gagal di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin berhasil di hadapan manusia. Ya, meskipun mungkin berhasil di hadapan manusia. Dan kita sudah beberapa kali melihat dari firman Tuhan, Paulus pun mengatakan dia sudah pernah mengalami motivasi yang seperti itu. Yang seperti apa? Motivasi yang didorong karena ingin berkenan kepada Tuhan oleh dorongan perbuatan-perbuatan yang dia anggap benar menurut agamanya. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting kita renungkan dengan baik. Jadi manusia itu menganggap bahwa perbuatan baik menurut agamanya itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Paulus mengatakan tidak. Amin. Rasul Paulus menerima firman Allah mengatakan tidak. Bapak Ibu Saudara. Dan ini pasti banyak orang yang akan
tidak akan mudah begitu saja percaya, ya, karena mereka memang sudah diikat oleh pengetahuan, kebiasaan, tradisi, atau sudah mendarah daging bahwa yang benar itu adalah kalau ditunjukkan dari perbuatan-perbuatan. Bahkan orang beragama Kristen itu yang dipegang, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengaku percaya pada Yesus pun yang dipegang, ya, oleh mereka keyakinannya adalah kita harus menunjukkan perbuatan kita supaya orang lain, ya, melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ya, saya sudah sering mendengar seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kedengarannya sih bagus, ya, karena bagaimanapun tidak mungkin orang Kristen mengatakan, mari kita berbuat jahat supaya orang lain melihat bahwa kita ini pengikut Kristus. Tidak mungkin itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin itu jadi pengetahuan bagi orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus. Pasti mereka mengatakan, mari kita berbuat baik supaya orang lain melihat Kristus melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, nampaknya itu benar, ya, nampaknya itu benar, ya, sekilas benar. Tapi cobalah renungkan, cobalah dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang ketaatan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukanlah ketaatan yang datang dari dorongan, keinginan manusia berbuat baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketaatan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita menonjolkan ketaatan Kristus yang sudah dinyatakan menjadi puncak perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ketaatan yang berkenan kepada Tuhan adalah apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena Rasul Paulus bahkan ketika dia menjadi orang yang sangat rajin, sangat taat, sangat setia kepada agamanya, dia pun berpikir perbuatan baiklah yang akan membuatnya berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dia katakan sebagai satu kekeliruan yang paling besar di masa lalunya. Ya, masa hidup masa lalunya, dia termotivasi untuk berbuat baik supaya orang lain melihatnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu juga yang masih nyata di dalam kehidupan daripada rasul-rasul Kristus di Yerusalem. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik mereka sebagai bukti bahwa mereka adalah pengikut Yesus karena mereka hidup di bawah hukum Taurat juga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini jangan salah mengerti, jangan salah dipahami. Nanti orang bilang, oh ya, berarti bagi orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, mereka tidak perlu berbuat baik. Ya, mereka diam saja. Ya, mereka akan bebas saja berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu keliru. Itu adalah penyesatan. Tidak benar demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara ya.
bahwa kita termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik adalah karena kita ingin mengutamakan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Allah Yesus Kristus dalam pemberitaan kita dan dalam rasa syukur kita, ya, di dalam motivasi kita untuk mengasihi orang lain. Ya, benar sekali bahwa kita tidak ingin agar orang lain memuji Tuhan karena kita menceritakan keberhasilan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, tidaklah benar di hadapan Allah motivasi kita ingin berbuat baik supaya orang lain melihat Kristus dari kehidupan kita. Tidak akan ada orang bisa melihat Kristus dari kehidupan kita hanya karena kita berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Karena manusia bisa melihat Kristus saat ini adalah apabila dia percaya kepada pekerjaan Kristus, berita keselamatan yang dilakukan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah, yang diproklamasikan oleh Allah melalui berita yang sempurna, melalui kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan tentang dirinya, bukan tentang perbuatannya dan keberhasilannya di dalam pelayanannya. Bandingkan Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini, mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan hamba Tuhan, mengatasnamakan memuliakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran dan seterusnya. Mereka ingin menceritakan kepada semua orang bahwa mereka sudah berhasil melakukan ini, mereka sudah berhasil melakukan itu, dan mereka sudah berbuat ini, dan mereka sudah berbuat itu, dan mereka mengajak semua orang mengikuti apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan baik, bahwa mata rohani manusia hanya dicelikkan, hanya terbuka apabila mereka mendengarkan berita Injil keselamatan, yaitu Yesus mati mengampuni segala dosamu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun saudara berbuat baik kepada semua orang, Paulus katakan, walaupun tubuhku dibakar, kuserahkan kepada semua orang, nyawaku pun kuserahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Daud mengatakan tidak akan memadai, tidak akan mencukupi sebagai tebusan bagi jiwa kita yang sudah terhilang. Paulus mengatakan, hanya karena kebenaran Yesus Kristus yang berkorban di atas kayu salib, yang telah mencurahkan darahnya, dan sekarang dinyatakan bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang dikaruniakan secara cuma-cuma, bukan hasil usahamu, bukan hasil perbuatanmu, tetapi hanya oleh karena melalui iman kepada kesetiaan Kristus di atas kayu salib. Hanya itulah yang membuat seseorang saat ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang berita keselamatan kebenaran ini apabila kita membacanya pada kisah atau cerita kehidupan selama Yesus di bumi ini, itu tidak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya itu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Kristus dan para rasulnya. Karena Yesus pun hidup di bawah hukum Taurat pada saat itu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara.
Rasul-rasul Petrus, Yakobus, Yohanes pun hidup di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, Petrus ketika bergabung dengan Paulus dengan orang-orang percaya dari bangsa lain di Antioquia, dia tidak bisa menyesuaikan dirinya bagaimana dia seharusnya tidak boleh membeda-bedakan orang, dan dia harus menyatakan iman bahwa sekarang kebenaran itu tidak ditentukan oleh semangat karena beragama Yahudi. Karena agama Yahudi itu dipenuhi dengan bukan terutama kepercayaan yang ditonjolkan oleh agama Yahudi, tapi perbuatan. Benar ya, Bapak Ibu Saudara ya? Ya, bukan karena kepercayaan mereka kepada salib Kristus yang menonjol untuk menunjukkan mereka adalah orang percaya. Di mana itu dikatakan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa Israel ya sangat rindu kepada salib Kristus. Sampai sekarang ada enggak kenyataan itu? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena mereka hanya akan dikenal oleh manusia di bumi ini sebagai umat pilihan Allah karena mujizat, perbuatan-perbuatan baik ya yang nyata di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai orang-orang yang menjadi pilihan Allah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib ya melalui mujizat-mujizat, di mana sepanjang hidup mereka bangsa Israel mulai dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menunjukkan apabila Allah berkenan kepada mereka, maka mujizat-mujizat akan nyata di depan mereka dan semua orang akan terheran-heran menyaksikan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini banyak orang ingin membuktikan kuasa Yesus Kristus dengan mujizat-mujizat dan penyembuhan-penyembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan selalu mengingatkan dan kita semua harus selalu mengingatkan. Kepercayaan seperti itu tidak nyata ketika masa COVID-19 melanda dunia. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia punya karunia penyembuhan. Nol sama sekali, tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan orang banyak yang mengaku mempunyai karunia penyembuhan, mereka mati pada masa COVID-19. Benar ya, Bapak Ibu Saudara ya? Jangan lupakan itu. Jangan pernah melupakan sejarah bahwa masa COVID-19 tidak ada orang yang biasa mengumpulkan banyak manusia untuk menyaksikan karunia-karunia penyembuhan yang ada pada mereka tidak berlaku pada masa COVID-19. Mereka tidak muncul, mereka malah menjaga jarak ya dengan orang lain, dan bahkan banyak yang meninggal dunia dari orang-orang yang mempromosikan bahwa mereka mempunyai karunia-karunia mujizat penyembuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita pahami dari kenyataan itu? Yang kita pahami dari kenyataan masa COVID-19 tidak ada karunia-karunia penyembuhan adalah membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidaklah merupakan kehendak Allah saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah kita diberikan pengertian mengapa Paulus mengatakan, ya kita lihat di dalam Roma pasal 3. Kita lihat di dalam Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3. Mari kita lihat ayatnya yang ke-27. Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-27. Paulus menyatakan di sini, Bapak Ibu Saudara,
Roma pasal 3 ayatnya yang ke-20. 27 maksud saya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kebanggaan kita, kalau kita ingin berbangga, kalau kita ingin bersyukur, kalau kita ingin menunjukkan sukacita dan juga rasa di mana kita ingin agar semua orang tahu kegembiraan kita, maka kita harus menyatakan kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus, maka itulah perbuatan baik yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-28 dikatakan, karena kami yakin. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus mengambil posisi dirinya, ya, melibatkan di sini sebuah keyakinan yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Paulus sebelumnya. Dia katakan apa? Ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, di dalam surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemonlah kita menemukan begitu berlimpah di sana. Paulus mengatakan manusia dibenarkan hanya melalui iman, bukan karena melakukan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64. Yesaya pasal 64. Mari saudaraku, ya, kita lihat dulu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64, ya. Di sini Yesaya menunjukkan, ya, bagi orang-orang Israel pada akhirnya nanti ketika Yesus datang menyatakan perjanjian baru kepada mereka saat Yesus datang kedua kali, maka sadarlah orang-orang Israel bahwa kesalehan mereka adalah kesalehan yang tidak bisa diandalkan untuk membuat mereka berkenan kepada Tuhan. Hanya kesalehan Yesus Kristus yang berkenan kepada Tuhan yang diperhitungkan dan bukan apa yang mereka lakukan lagi. Kita lihat Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kita simak baik-baik. Ini adalah firman kebenaran yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ya, jadi Yesaya khusus menyampaikan posisi daripada orang-orang Israel. Dikatakan, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan, bukan kesalahan. Kalau kesalahan seperti kain kotor, ya sudah benar itu. Ya, biasa itu. Semua orang tahu itu. Tapi ada enggak yang tahu? Ada enggak yang mengerti? Ada yang enggak yang memahami bahwa kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini suatu kebenaran yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa, akan menjadi jelas kita pahami apabila kita mengerti kebenaran Injil kasih karunia Allah, yaitu kebenaran berdasarkan ketaatan Kristus dan bukan ketaatan manusia. Kebenaran berdasarkan iman kepada ketaatan Kristus di atas kayu salib, di mana Kristus telah mengorbankan tubuhnya
dan nyawanya diserahkan untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya saat ini kita menerima keselamatan hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita merenungkan terus kebenaran yang ajaib yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mengertilah kita maksud daripada kebenaran itu apabila kita mengerti dengan baik bahwa yang dimaksud oleh firman Tuhan saat ini adalah kita harus memberitakan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib sebagai perbuatan baik yang dibenarkan atau yang memuaskan hati Allah saat ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja membutuhkan pengertian yang benar supaya kita ketika kita menyampaikan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, kita bukan sedang menyampaikan tentang diri kita. Amin. Bukan tentang menceritakan tentang keberhasilan kita. Bukan menceritakan tentang apa yang kita prestasi-prestasi yang kita sudah capai. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tidak ada orang lain yang akan mengenal Kristus dengan benar apabila kita hanya mau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup kita karena kita sudah berhasil di dunia ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang hanya akan bisa mengenal kasih karunia Tuhan apabila kita memberitakan tentang penebusan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus bagi semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Bayangkan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa memberkati kita. Kasih karunia Allah melebihi dari mujizat. Kasih karunia Allah melebihi dari segalanya, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 sangat luar biasa. Jalan hidup yang terbaik di mana kita sudah ada di dalamnya saat ini, mengikut Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sejati. Ayat 9 Filipi pasal 3 dikatakan, dan berada di dalam Yesus, didapati, ditemukan di dalam Yesus. Amin. Apakah saudara sudah ditemukan di dalam Yesus? Amin. Apakah Yesus sudah ditemukan di dalam diri saudara? Amin. Bagaimana caranya itu terjadi? Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 9. Dan berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Bukan karena ketaatan melakukan hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Inilah latihan buat kita semua untuk melatih diri kita, untuk membiasakan diri kita, menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah menunjukkan kerinduan kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran dan pengertian-pengertian yang benar. Itulah saat ini sebuah perbuatan baik yang sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 10 lagi. Sedikit lagi di dalam Roma pasal 10. Mengapa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, menyatakan berkali-kali dan berulang-ulang bahwa semangat untuk melakukan perbuatan baik hanya karena beragama. Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Paulus pun dulu sudah pernah mengalami seperti itu dan itu dikatakannya adalah sia-sia. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Mari kita dengarkan kebenaran yang sangat memberkati kita, yang sangat luar biasa, penyataan dari pribadi Yesus Kristus yang sangat luar biasa dinyatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu artinya posisi orang-orang yang didoakan ini belumlah mengalami keselamatan. Pertanyaannya, apakah mereka kurang dalam perbuatan baik? Tidak. Apakah orang-orang ini tidak mengejar dengan segala perbuatan baik apa yang menjadi keyakinan mereka? Sangat. Mereka sangat mengejar perbuatan baik dengan keyakinan yang mereka miliki. Mereka bukan orang-orang pembunuh yang mengajarkan supaya membunuh, supaya mencuri, supaya merampok. Mereka bukan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik berdasarkan keyakinan agama mereka. Tapi kita lihat di ayat 2. Sebab aku, Paulus, dapat memberi kesaksian tentang mereka yang belum selamat ini, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan katakan mereka adalah orang jahat. Jangan katakan mereka adalah orang yang membunuh dan merampok, orang yang korupsi dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu yang dikatakan Paulus di sini. Mereka sangat sungguh-sungguh melakukan ibadah mereka untuk Tuhan. Sayangnya, tanpa pengertian yang benar tentang keselamatan. Sebab mereka berpikir karena perbuatan-perbuatan baik itulah mereka akan diselamatkan. Tapi Paulus mengatakan, aku berdoa supaya mereka selamat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa Paulus berdoa supaya mereka selamat? Apakah karena mereka diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan mereka? Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan karena itu adalah suatu tindakan yang keliru, sebab tanpa pengertian yang benar tentang keselamatan. Karena keselamatan saat ini diperoleh manusia bukan karena ketaatan, bukan karena perbuatan-perbuatan, bukan karena manusia berusaha. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena manusia percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosamu, dosaku, dan dosa setiap orang yang percaya. Itulah kebenaran Allah saat ini. Lebih daripada itu, lain daripada itu adalah bentuk kebenaran diri sendiri. Ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Itu tadi, kebenaran Allah karena kepercayaan. Dan Paulus dulu sudah pernah mengalami hal itu. Ya, bahwa dia sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Dia sedang memberitahu tentang dirinya sendiri di masa yang lalu dengan perkataan-perkataannya. Dia katakan bahwa sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Sekarang Paulus sungguh-sungguh giat untuk Allah, bukan bermalas-malasan, ya, bukannya menjadi orang yang teledor, dan bukan menjadi orang yang sembarangan, bukan menjadi orang yang tidak berdisiplin, bukan menjadi orang yang hidupnya acak-acakan, tapi dia, Paulus adalah orang yang sangat sungguh-sungguh giat untuk Allah, dan bahkan dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku bisa mencapai garis akhir, yaitu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, dan aku telah mengakhiri pertandingan yang benar, dan telah mencapai garis akhir, garis finish, dan bagiku sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran. Itulah pernyataan dari seseorang yang mempercayai
bahwa bukan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi dasar untuk menjadi benar di hadapan Allah, tapi hanya karena melalui iman kepada kesetiaan Kristus kasih karunia-Nya saat ini. Maka Paulus mengatakan tadi di ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah dengan kebenaran manusia ini kalau tidak dipahami dengan baik melalui berita keselamatan kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tidak akan bisa memahaminya. Akan sulit manusia untuk bisa membedakan yang mana saat ini ya sebagai penjelmaan daripada kehendak Allah bagi manusia, yang mana saat ini sebenarnya itu adalah merupakan hanya kebenaran manusia. Mana kebenaran Allah, mana kebenaran manusia, hanya bisa ditempuh untuk memahami dengan jelas apabila kita mengerti berita kebenaran Kristus yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Maka kita paham bahwa saat ini Allah membenarkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berita kabar baik inilah yang sangat penting disampaikan kepada seluruh dunia, supaya dunia jangan bergantung kepada apa yang mereka anggap benar menurut pikiran mereka sendiri. Tapi seperti Yesaya mengatakan tadi, segala kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Allah. Hanya kesalehan, kebaikan Kristus Yesuslah yang menjadi perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Dan kita harus bersyukur apabila kita sudah mengenal kebenaran itu, dan kita harus memberitakannya kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita di pagi hari yang indah ini. Mari saudaraku dengan penuh semangat, di dalam kasih karunia yang sempurna ini, saudara dan saya mempunyai posisi di mana Kristus Yesus ada di pihak kita. Amin. Kita ada di pihak Kristus Yesus, kita ada di pihak Allah, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus ini. Terpujilah Tuhan kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, saat ini kami diberikan pengertian yang benar dari firman-Mu, supaya kami tidak bergantung lagi pada pikiran kami sendiri. Kami tidak bergantung lagi pada usaha kami sendiri. Kami tidak bergantung lagi pada pengetahuan dan imajinasi kami sendiri. Kami tidak bergantung lagi pada keinginan daging. Kami tidak bergantung dan tidak dikuasai lagi motivasi-motivasi supaya dilihat orang. Tetapi kami ingin melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima upah yang besar, karena Kristus adalah Tuhan dan kami semua adalah hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan mereka, kehidupan kami semua. Kami bersandar berserah kepada kebenaran-Mu, dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan di sepanjang hidup kami. Terpujilah kami, terpujilah Bapa di surga, atas apa yang kami telah terima daripada Tuhan, sebab kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi buat kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam kudus. Amin.